Saudara, dalam Olimpiade tahun 1984, petinju kelas berat bernama Henry Tillman merencanakan strategi yang sangat seksama. Ia memutuskan bahwa ia akan bertarung secara defensif, sekedar menahan pukulan-pukulan lawannya, dan ketika ia melihat ada satu celah untuk melancarkan pukulan, barulah ia akan memberikan pukulan terbaiknya. Dan kemudian setelah beberapa menit bertarung, Tillman baru menyadari bahwa lawannya juga merencanakan strategi yang sama. Maka setelah bel berbunyi mengakhiri ronde pertama, Tillman mundur. Ia menjatuhkan kedua tangannya dan secara mental ia berganti teknik. Ia menyadari bahwa rencananya yang semula mungkin tidak dapat berjalan dengan baik, tetapi ia telah merencanakan rencana kedua. Ia beralih dari cara bertarung yang sebelumnya. Kini ia bertarung secara ofensif dan memenangkan pertarungan tersebut. Bahkan ia memenangkan medali emas. Tidak hanya itu, pemain ice skating bernama Christine Yamaguchi juga punya plan B untuk penampilannya di Olimpiade. Tadinya ia merencanakan untuk melakukan lompatan paling sulit, 3 revolusi di udara, dan pendaratan single skate yang anggun yang dikenal sebagai triple salchow. Sedikit tersandung di awalnya membuat ia kemudian merubah rencana. Ia memotong triple salchow-nya menjadi double, mendapatkan kembali keseimbangan, kemudian mengikuti musik, lalu ia menyajikan lompatan triple-nya yang lain yang disebut dengan Lutz. Sebuah keputusan yang tepat. Mungkin di antara kita ada yang berkomentar demikian ketika mendengar dua pengalaman olahragawan dunia tadi. Kalau kita melihat dengan baik, Henry maupun Christy nampak memiliki kepekaan membaca situasi dan juga keberanian untuk mengambil keputusan yang terbaik. Hal yang sama juga kita lihat dalam kisah kesaksian Alkitab. Di sana dikisahkan bagaimana Esther yang telah menjadi ratu mendengar ancaman rencana pembunuhan berencana bagi semua orang Yahudi karena ulah Haman, orang kepercayaan sang raja. Alkitab bersaksi pada waktu itu Esther nampak gentar karena sekalipun ia berposisi sebagai ratu, akan tetapi dalam kerajaan tersebut ada aturan bahwa setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yaitu hukuman mati. Oleh karena itu, jelas tidak ada jalan bagi Esther yang sudah 30 hari tidak dipanggil raja, sebab ia tidak mungkin tiba-tiba datang ke hadapan raja untuk melamporkan rencana jahat dari Haman tadi. Mordekai, sang paman, mendesak agar Esther mengambil keputusan. Ia harus melakukan sesuatu. Esther tidak boleh diam dan berpangku tangan sebab bukankah tidak ada yang kebetulan dalam rencana Allah. Hingga bahkan posisi Esther sebagai ratu adalah bagian dari rencana Allah untuk menolong orang-orang yang tidak bersalah. Mendengar hal itu dan berpegang dengan keyakinan atas penyertaan Tuhan serta kepercayaan yang penuh dalam diri Esther tentang perkenanan Tuhan, maka Esther kemudian memberanikan diri. Ia berdiri di pelataran dalam istana raja setelah ia bersama dengan dayang-dayang dan seluruh bangsa Israel berpuasa, tidak makan dan minum selama 3 hari. Saudara tahu apa yang kemudian terjadi? Ya, dalam berkat pertolongan Tuhan, maka Esther luput dari kematian. Sebab Tuhan telah menggerakkan hati sang raja untuk mengulurkan tongkat emasnya yang ada di tangannya ke arah Esther, sehingga sang ratu dapat datang mendekat dan menyampaikan rencana penyelamatannya bagi orang-orang Yahudi. Saudara, kisah kesaksian Alkitab ini semakin meneguhkan kita untuk selalu peka membaca situasi, dan juga kita harus memiliki keberanian untuk mengambil keputusan. Karena sebenarnya kita harus siap sedia kapan saja merespon panggilan Tuhan untuk berkarya, mewujudkan kebaikan di dalam kehidupan ini. Ingat saudaraku, tidak ada yang kebetulan dan tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Akan tetapi saudara,
Pada waktu ini juga kita diingatkan jangan lupa bahwa dalam mengambil setiap keputusan dalam hidup kita, janganlah hanya mengandalkan pikiran dan kekuatan sendiri, tetapi mari kita mengandalkan Tuhan dalam perkenanannya. Sebab sebagai seorang olahragawan saja, Henry maupun Christine bisa luas mengubah rencananya melakukan aksi terbaik hingga ia menjadi pemenang dalam pertandingannya. Kenapa kita yang hidup dalam penyertaan Tuhan tidak melakukan hal yang serupa? Kita bisa melakukan yang terbaik dalam setiap situasi dan kita bisa menjadi pemenang dalam pertandingan hidup kita karena kehadiran Tuhan yang menuntun. Untuk itu biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan saudara dan saya. Berkat Tuhan kita bawa dan bagikan bagi banyak orang. Amin.